Selamat pagi anak-anak, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Ibu Asti di hari Minggu ini. Puji syukur pada Tuhan, karena kasih Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk bangun pagi ini dengan sehat dan dapat mengikuti sekolah minggu. Sebelum kita mulai sekolah minggu hari ini, kita akan awali dengan berdoa. Mari anak-anak, kita akan lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala, kita mulai berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas hari baru pemberian Tuhan. Terima kasih Tuhan telah jaga dan lindungi sepanjang perjalanan tidur kami hingga kami bangun dengan sehat, dengan selamat, dan dapat menghirup udara segar di pagi hari ini. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan mengikuti sekolah minggu. Dan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, pimpin dan berkati kami Tuhan untuk kami dapat mengikuti sekolah minggu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, kasih dan berkat Tuhan Yesus selalu mengalir setiap hari. Ayo anak-anak, semua bangkit berdiri, kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan lagu Kasih-Nya Seperti Sungai. Semua sudah siap? Ayo, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Kasih-Nya Seperti Sungai dengan gerakan ya. Anak-anak, semua duduk yang manis. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Rista. Semuanya sudah siap? Kalau sudah siap, silakan Ibu Rista. Shalom, selamat hari Minggu anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap anak-anak semua selalu sehat ya. Bertemu kembali dengan Ibu Rista di sini. Terima kasih untuk Ibu Asti yang sudah memimpin anak-anak untuk bernyanyi memuji Tuhan di sekolah minggu hari ini. Hari Minggu ini kita akan kembali mendengarkan cerita firman Tuhan. Anak-anak sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Kalau sudah siap, kita dapat duduk dengan baik untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini ya. Sebelum kita mulai cerita firman Tuhan, Ibu punya gambar. Anak-anak ada yang tahu tidak ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar padang gurun. Kita bisa lihat ya di gambar, kalau di padang gurun hampir
tidak ada pohon dan tumbuh-tumbuhan. Kalau ada pohon atau tumbuh-tumbuhan, itu hanya sedikit ya. Dan kita lihat juga di padang gurun tidak ada air ya. Di padang gurun juga ada binatang-binatang dan ada binatang yang berbahaya. Suasana di padang gurun juga kalau siang cuacanya sangat panas. Tentu tidak enak ya kalau kita tinggal di padang gurun. Cerita hari ini mengenai Tuhan Yesus yang sedang berada di padang gurun. Sedang apa ya dan bagaimana ya Tuhan Yesus di padang gurun? Cerita hari Minggu ini dari kitab Lukas pasal yang keempat ayat 1 sampai 13. Ceritanya mengenai Tuhan Yesus yang dicobai iblis di padang gurun. Mari kita dengarkan ceritanya bersama-sama ya. Tuhan Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di padang gurun, Tuhan Yesus tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di padang gurun, Tuhan Yesus tidak makan apa-apa, dan sesudah waktunya Tuhan Yesus lapar. Lalu, iblis berkata kepada Tuhan Yesus, "Jika Engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Tuhan Yesus kepada iblis, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian, iblis membawa Tuhan Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan memperlihatkan kepada Tuhan Yesus semua kerajaan dunia. Kata iblis kepada Tuhan Yesus, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu jika engkau menyembah aku. Seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Tuhan Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Tuhan Yesus di bumbungan bait Allah, lalu berkata kepada Tuhan Yesus, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau." Tuhan Yesus menjawab, kata Tuhan Yesus, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Iblis gagal membuat Tuhan Yesus tidak mentaati Allah. Iblis pergi dan meninggalkan Tuhan Yesus. Dari cerita firman Tuhan tadi, kita tahu bahwa Roh Allah memimpin Tuhan Yesus di padang gurun. Tuhan Yesus mengasihi dan mentaati Tuhan Allah. Tuhan Yesus memakai firman Tuhan Allah yang penuh kuasa ketika dicobai iblis. Iblis gagal mencobai Tuhan Yesus. Firman Tuhan di dalam Alkitab menolong kita untuk kita mengetahui apa yang menyenangkan Tuhan dan apa yang harus kita lakukan untuk taat kepada Tuhan serta bagaimana ketika kita dicobai. Anak-anak dapat minta tolong kepada papa dan mama atau kepada ayah dan ibu untuk dapat membacakan firman Tuhan di dalam Alkitab, atau anak-anak dapat belajar membaca sendiri untuk yang sudah bisa membaca. Tuhan Yesus mengampuni dosa kita karena Tuhan Yesus juru selamat kita. Tuhan Yesus menolong dan memberi kuasa kepada kita
ketika kita dicobai. Kita pernah dicobai ya, misalnya ketika anak-anak mau ibadah sekolah minggu, tapi anak-anak juga ingin bermain atau ingin menonton film kartun di televisi. Tentunya papa dan mama atau ayah dan ibu akan memberikan nasihat kepada anak-anak supaya anak-anak ibadah sekolah minggu dulu. Setelah selesai, baru bermain atau menonton film kartun di televisi. Tuhan Yesus menolong ketika dicobai melalui nasihat yang diberikan oleh papa dan mama atau ayah dan ibu. Anak-anak dapat belajar taat kepada Tuhan dengan taat dan mendengarkan nasihat dari papa dan mama atau ayah dan ibu ya. Kita mau membaca ayat hafalan hari ini. Ayat hafalan hari ini dari kitab Lukas pasal 4 ayat 8b. Kita baca bersama-sama ya. Lukas 4 ayat 8b. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kita ulangi sekali lagi ya. Lukas 4 ayat 8b. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Cerita sekolah minggu hari ini sudah selesai. Kita mau berdoa bersama-sama. Kita tutup mata, kita tunduk kepala. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sangat mengasihi kami. Terima kasih untuk Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami. Tuhan yang mengampuni kami ketika kami berdosa. Tuhan yang menolong kami untuk dapat belajar firman Tuhan dan taat kepada Tuhan. Tuhan yang menolong kami dan memberi kuasa kepada kami ketika kami dicobai. Tuhan yang menolong kami untuk kami hanya menyembah Tuhan dan berbakti kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini dan untuk orang tua yang sudah mendampingi. Anak-anak tetap jaga kesehatan dan selalu semangat serta rajin ikut sekolah minggu ya. Kita kembali ke Bu Asti untuk memuji Tuhan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Rista, firman Tuhan yang telah disampaikan di minggu pagi ini. Nah anak-anak, sekarang semuanya bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu dalam nama Tuhan Yesus. Pakai gerakan ya anak-anak ya. Ayo kita akan mulai menyanyikan lagu dalam nama Tuhan Yesus.
Sekarang semuanya duduk yang manis. Kita akan kembali berdoa. Kita akan lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Tuhan telah pimpin sekolah minggu ini dari awal hingga akhir. Terima kasih juga firman yang telah kami terima melalui Ibu Rista. Berkati kami Tuhan, kami dapat melakukan apa yang Tuhan firmankan dan ajarkan kepada kami. Pimpin kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia. Berkati kami Tuhan dengan kesehatan dan keselamatan untuk kami dapat melakukan aktivitas kami sepanjang hari. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan benar. Amin. Anak-anak, minggu depan tanggal 6 Februari 2022, sekolah minggunya via Zoom ya. Ditunggu kehadiran anak-anak. Sekolah minggu hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.